Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi, saya mewakili PPMP mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa dalam acara sosialisasi web KKN dan insentif. Nanti akan kita mendengarkan kata sambutan dari Prof. Adi Farudin selaku Ketua PPMP Ubara Jaya. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, sama para narasumber, peserta, adik-adik mahasiswa. Jadi kita ingin melakukan lompatan perubahan ya, terkait dengan berbagai hal layanan yang terkait misalnya KKN, kemudian insentif publikasi di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebab itu PPMP bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi mengembangkan aplikasi yang kita sebut sebagai aplikasi KKN dan aplikasi insentif. Jadi ada dua aplikasi. Nah, mengapa aplikasi ini penting? Karena dengan adanya aplikasi KKN mempermudah mahasiswa maupun pembimbing, prodi juga dalam menyiapkan dan melaksanakan pelaksanaan KKN dan inline dengan kegiatan pengembangan masyarakat yang ada di PPMP. Nah, yang kedua yaitu aplikasi insentif. Karena selama ini dosen mengajukan insentif secara manual prosesnya sehingga kita mau melakukan upaya-upaya untuk mempermudah kemudian juga mensistematikan data yang ada itu supaya terkoneksi dengan data yang ada di Sinta misalnya, kemudian ada data di Sister dan lain sebagainya. Nah, itu oleh sebab itulah PPMP bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi Ubara Jaya mengembangkan aplikasi KKN dan aplikasi insentif. Pagi ini kita mengadakan webinar ini, Zoom ini, dalam rangka sosialisasi aplikasi KKN dan aplikasi insentif publikasi sekaligus peluncuran aplikasi ini untuk diperkenalkan kepada khalayak Barajaya agar ini bisa dimanfaatkan terutama dalam pelaksanaan KKN dan juga dalam pelaksanaan aplikasi insentif di 2024 nanti. Demikian ya, mudah-mudahan kegiatan ini memberi manfaat bagi kita semua dan sekali lagi terima kasih kepada para narasumber yang akan memberikan materi, Pak Dani dan Pak satu lagi Pak dari PTI Perwakilan siapa? dari PTI. Perwakilan dari PTI ya. Oke. Ya, terima kasih. Kemudian kepada peserta, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa, saya juga menyampaikan terima kasih. Semoga kegiatan ini memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi dan peluncuran aplikasi KKN dan aplikasi insentif publikasi di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Adi Farudi yang telah memberikan kata sambutan dan menyatakan acara sosialisasi web KKN dan insentif dibuka. Untuk berikutnya, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa, acara berikutnya yang pertama adalah kita mendengarkan arahan dari Ibu Fata Nigaulisana selaku Kabid Publikasi. Beliau akan menyampaikan beberapa yang perlu kita ketahui tentang web insentif. Kepada beliau kami persilakan. Oke, terima kasih Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian.
Di sini kami LPPMP dalam kegiatan hari ini akan melakukan sosialisasi terkait peluncuran aplikasi untuk pengajuan insentif publikasi yang dapat dilakukan oleh dosen tetap di lingkungan Umbarajaya. Dan ini nanti untuk aplikasi yang digunakan untuk pengusulan insentif pun sama seperti link URL siswa LPMP yang digunakan untuk pengajuan hibah proposal hibah internal baik penelitian maupun pengabdi masyarakat. Nah, jadi nanti untuk pengajuan insentif kita sekarang sudah menggunakan aplikasi melalui laman siswa LPPMP. Kemudian sebenarnya tahapnya ketika menggunakan aplikasi tersebut seperti manualnya atau seperti teknis awal yang sudah biasa dilakukan. Karena pengusulnya tetap dari dosen mengusulin insentif, bisa buku, bisa artikel ilmiah, jurnal, proceeding, atau bisa kekayaan intelektual, ataupun buku. Itu diajukan oleh dosen. Kemudian nanti dosen meng, eh, memasukkan data yang perlu diinput seperti nama, kemudian kalau jurnal berarti menginformasikan nama jurnalnya, volume berapa, nomor berapa, dan perlu menyertakan link yang langsung menuju ke jurnal tersebut, langsung menuju ke artikel tersebut ya. Harus menginput itu dan juga mengupload bukti-bukti yang dibutuhkan. Kemudian kalau buku nanti kami meminta untuk selain menginput data-data melalui laman siswa LPPMP, juga kita meminta buku fisiknya untuk dilampirkan ke LPPMP karena itu nanti buku nantinya akan dimanfaatkan oleh pihak perpustakaan. Jadi kalau untuk buku sifatnya selain mengupload data secara online di siswa LPPMP, juga menyertakan fisiknya untuk dilampirkan di LPPMP. Kemudian selanjutnya ketika dosen sudah mengisi data untuk jenis insentif yang akan diajukan, nanti akan diteruskan ke fakultas. Nah, di sini fakultas nantinya akan approve ajuan yang dilakukan oleh dosen. Kemudian ketika dari fakultas maka akan berlanjut ke LPPMP. Nanti di LPPMP akan melakukan penyaksian. Selain itu juga akan memploting reviewer akan menilai apakah usulan insentif Bapak Ibu sekalian didanai atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian nanti jika disetujui pun nanti akan ada informasi yang bisa dicek oleh dosen yang bersangkutan yang mengajukan insentif. Jadi secara berkala pun dosen bisa melihat statusnya melalui laman siswa LPPMP di bagian pengajuan publikasi. Dan selain itu pun di fitur aplikasi ini juga sampai ke keuangan ya. Jadi nanti pihak keuangan, apakah sudah ada perwakilan dari keuangan? Sudah ada belum Mbak Tiara? Oh, belum ada. Nah, bahkan sampai di keuangan pun nanti akan ada job desk-nya di laman siswa LPPM terkait insentif, yaitu pihak keuangan akan mengirimkan bukti transfer sesuai dengan angka insentif yang diberikan kepada dosen. Dan di situ pun akan mengetahui notifikasinya. Nah, kemudian untuk teknisnya, ini gambaran umum terkait dengan pengajuan insentif melalui laman siswa BPMP. Untuk teknisnya nanti akan dijelaskan oleh tim dari PTI ya, mulai dari awal dari sisi dosen sampai dengan dia menerima mulai dari pengajuan, kemudian sampai dengan informasi yang bisa mereka dapat track recordnya ya, ibaratnya track record dari pengajuannya sampai mendapat notifikasi diterima insentif, ataupun informasi jika insentif tersebut ditolak pun mereka juga akan mendapatkan informasi tersebut. Mungkin dari insentif
saya rasa cukup sekian untuk informasi gambaran awal teknis penggunaan siswa PPMP. Kemudian mungkin saya berikan ke Pak Erik ya, Pak Erik terkait dengan pengantar sosialisasi peluncuran aplikasi KKN sebelum ke teknis oleh tim PTI. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Bu Fatah. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan dari mahasiswa, bahwa berkaitan dengan aplikasi KKN ini satu hal yang dilakukan oleh LPPMP bersama-sama dengan Direktorat Pengembangan Teknologi dan Informasi dalam kaitannya mengelola kinerja KKN supaya bisa nanti dimanfaatkan untuk dosen pembimbing lapangan memiliki kinerja dalam hal melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan ini meliputi tentang prosedur-prosedur yang sama ya, biasanya itu dilakukan secara manual, kemudian supaya nanti dalam hal pengelolaannya dosen mau mengklaim untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka tidak perlu lagi memeriksa repot secara offline, mengunjungi fakultas atau prodi untuk mendapatkan file-file dari kinerja KKN yang nanti mau dibawa dosen untuk sebagai kinerja pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini konsepnya adalah aplikasi yang berbasis online yang nanti secara teknisnya akan disampaikan oleh tim dari PTI. Mungkin ada beberapa konsep yang sedikit berubah ya dari pedoman, khususnya dalam hal berkaitan dengan domain webnya ya. Nanti ada dari PTI mengenai alasan mengapa domainnya yang dari kkn.barajaya.ac.id itu sedikit mengalami ada perbedaan yang tujuannya memang untuk membuat aplikasi ini dapat berjalan secara lancar dan kemudian dapat berjalan dengan easy to use dari semua pihak. Yang tentu pengelolaannya ini juga dengan menggunakan prinsip-prinsip sesuai dengan kalau mahasiswa yang melakukan KKN, maka KKN itulah yang mengajukan, mahasiswa lah yang mengajukan proposal KKN, yang mengupload juga laporan KKN-nya. Dosen pembimbing lapangan fungsinya mirip seperti reviewer. Ya, tujuannya adalah untuk mengecek, memeriksa progres, kemajuan, capaian, dan luaran. Yang pada akhirnya nanti dosen memiliki kewenangan dalam hal memberikan nilai atas capaian dan luaran yang mampu dihasilkan oleh mahasiswa melalui kegiatan KKN. Yang lainnya lagi adalah dari kinerja itu, apabila ada KKN mahasiswa yang dituangkan dalam bentuk keluaran publikasi media massa, artikel dalam jurnal Abdimas, yaitu yang kemudian bisa ditarik lagi sebagai bahan untuk dosen memiliki kinerja di setiap semesternya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama mendapatkan penjelasan dan melalui aplikasi ini pengelolaan proses dalam hal KKN bisa tercapai ada loncatan-loncatan yang membuat prosesnya menjadi lebih praktis lagi. Demikian yang bisa disampaikan sebagai pengantar yang nanti akan dilengkapi secara teknis oleh tim pengembang yang dari PTI. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Fata dan Pak Eri. Bu Fata selaku Kepala Bidang Aplikasi yang memang menangani tentang insentif dosen, dan Pak Erik sebagai Kabid Pengabdian Masyarakat yang memang membawahi tentang KKN. Untuk berikutnya, Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa akan mendengarkan paparan secara lebih teknis yang akan disampaikan oleh rekan dari PTI yang akan diawali dengan Bapak Dani selaku Dir PTI. Kepada Pak Dani kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Jadi, saya akan share dulu ya materi presentasi untuk hari ini. Mana ini ya? Saya setuju. Oke, baik. Sudah kelihatan ya? Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, saya coba akan jelaskan tentang sistem informasi KKN. Ya. Jadi rencana sebelum kita bahas mengenai KKN ya tadi sudah disinggung oleh Pak Erik bahwa nama domain itu dari KKN bubarajaya.tafsir.id menjadi nanti portal ya. Jadi rencana kerja PT ini adalah perbaikan dan terus meningkatkan SIA. Terus SIA ini nggak ada habis-habisnya, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan dari user ya. Kemudian nanti juga PT akan membuat sistem pendukung SIA, misalnya dosen ya minta surat tugas ya, kemudian orang tua mahasiswa ya bisa juga mengakses karena dapat informasi pembayaran SPP ya dari mahasiswa, orang tua yang sudah bayar ternyata nggak dibayar, jadi orang tua juga bisa cek, termasuk juga mengecek nilai dari mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian integrasi sistem informasi. Jadi kalau sekarang itu sistem kita tuh terlalu banyak tempat alamatnya ya. Jadi ada yang LPPM, ada yang BKD, ada yang nanti keuangan ya dan sebagainya. Jadi nanti juga itu akan disatukan gitu kan dalam satu folder. Jadi nanti alamatnya itu kita sebagai pengguna nggak usah loncat ke sana ke sini gitu. Kemudian juga nanti datanya akan diintegrasikan supaya tidak terpisah-pisah. Nah, KKN ini ya kita jadi KKN ini adalah sistem ya untuk mencatat kegiatan kuliah kerja nyata mahasiswa di Ubara ya. Jadi ini akan mempermudah dalam kegiatan pelaksanaan dari KKN. Nah, rencana pengembangan dari sistem informasi KKN ini adalah bisa dijelaskan, ini adalah use case-nya yang kita lihat. Ya. Nah, use case ini adalah yang biasa digunakan oleh pengembang ya, untuk mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Di sini ada Kaprodi ya bisa menambah lokasi ya, kemudian membuat kelompok KKN. Jadi kelompok KKN itu bisa satu lokasi itu beberapa kelompok. Kemudian dosen itu bisa menambah peserta KKN ya. Kemudian juga dosen bisa melakukan bimbingan KN melalui online ya. Jadi langsung dicatat kegiatan bimbingannya itu apa aja.
Kemudian mahasiswa itu membuat laporan ya. Juga nanti mahasiswa itu mengisi kehadiran. Jadi nanti mahasiswa itu di lokasi KKN ya, di lokasi KKN dia akan mengisi kehadiran. Jadi nanti koordinatnya itu di apa? Koordinat dan fotonya itu langsung simpan. Ya. Jadi untuk bagian PPM ini dia bisa melihat semua yang ada di sini ya. Nah, modul dari sistem KKN ini adalah modul lokasi ya, kemudian modul kelompok KKN. Jadi satu lokasi bisa disebutkan tadi, satu lokasi bisa terdiri dari beberapa kelompok ya. Kemudian melakukan modul bimbingan, kehadiran mahasiswa dan modul laporan. Nah, ini adalah tampilan dari sistem KKN. Ya, sistem KKN ini seperti ini ya. Jadi prodi ya bisa menambah lokasi juga dengan dosen. Ya. Nah, ini adalah untuk item-item yang diinput. Ya. Nah, ini juga ini ada pertanyaan. Ya. Ini nanti kalau lokasi sudah diinput juga dengan koordinatnya, kita juga bisa mengetahui lokasi KKN kita itu ada di mana saja sih. Kita lihat di sini ya kalau sudah lokasinya diinput. Ini adalah data peserta KKN ya. Data peserta KKN ini nanti mahasiswa bisa login ya. Kemudian dia akan melihat data mahasiswa sudah yang terdaftar di KKN ya. Dan di sini kalau diklik yang warna hijau itu ya kelompok KKN ini bisa menambah teman-temannya gitu ya, menambah teman-temannya ya. Kemudian untuk jumlah teman maksimal ini belum diatur ya, nanti nunggu masukan dari RPM apakah 10 orang atau 15 ya, atau dari prodi ya. Jadi ini adalah screenshot dari daftar KKN yang ikut dari mahasiswa yang ikut KKN. Kemudian ini adalah tampilan untuk mengisi kehadiran. Jadi kehadiran ini untuk mahasiswa ya seperti ini ya. Jadi mahasiswa langsung mengisi kehadiran di handphonenya masing-masing. Ya. Jadi di situ ada langsung. Di sini ada nanti terdeteksi koordinatnya ya. Rencana juga akan ditambahkan untuk fotonya. Jadi kalau mahasiswa kan bisa aja ya menggunakan pack GPS ya, jadi memanipulasi lokasi ya. Tapi kalau dengan foto kayaknya agak susah juga gitu ya. Jadi lokasinya di mana, fotonya di mana, jadi kita akan double gitu ya, seperti ini. Nah, tim pengembang ini sementara ini berdua gitu ya, karena kita kekurangan orang gitu kan. Jadi saya dan dibantu dengan expert gitu ya. Jadi nanti ada kesulitan bisa menghubungi helpdesk PTI ya. Helpdesk PTI, kemudian nanti kalau ada saran masukan dapat berkoordinasi dengan LPPFP sebagai unit yang ditunjuk memonitor kegiatan KKN. Ya. Oke, ini jadi summary-nya adalah sistem informasi KKN ini adalah salah satu bagian dari integrasi pengembangan sistem oleh Dirketi. Ya. Jadi penggunaan sistem KKN ini adalah prodi, dosen, mahasiswa, dan LPPM sebagai pengawas pelaksanaan dari KKN. Nah, seluruh laporan kegiatan diupload di Google Drive, kemudian linknya dimasukkan ke dalam sistem KKN. Ya. Nah, ini akses sistem KKN ini melalui alamat portal ubayarajaya.ac.id/ubj. Jadi nggak cuma KKN, nanti semua modul ya ada di sini di sistem ini. Ya. Untuk username dan password ya sama seperti login ke SIA. Jadi login ke SIA sama username dan passwordnya. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini ada kode QR code. Ini adalah bahan materi yang Bapak bisa scan ya. Kemudian materinya bisa di-download di melalui handphone atau melalui laptop. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya serahkan lagi kembali ke Ibu moderator. Silakan.
Baik, terima kasih Pak Dani, Dir PTI yang telah menyampaikan apa sih perubahan-perubahan yang ada dari eh, web LPPMP dengan ditambah dengan KKN, fitur KKN dan insentif. Untuk berikutnya lebih teknis lagi, kita akan mendengarkan bagaimana isi dari kedua tambahan fitur di web LPPMP kepada Mas Ari, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fitur baru di website LPPMP, yaitu publikasi insentif. Ya, di sini saya sudah membuat gambaran umum alur pengajuan publikasi insentif. Yang pertama itu ada dosen. Di sini dosen bertugas untuk mengajukan usulan baru mengenai publikasi insentif. Nanti di website LPPMP, dosen mengisi form usulan seperti judul, program publikasi insentifnya, anggota, dan melampirkan bukti dokumen. Selanjutnya, jika dosen sudah mengajukan usulan, maka nanti akan masuk ke akun fakultas. Di sini fakultas bertugas untuk approval agar bisa masuk ke akun LPPMP. Fungsinya untuk mengetahui kalau dosen di fakultas mereka itu mengajukan publikasi insentif. Selanjutnya, jika sudah di-approve oleh fakultas, maka nanti akan masuk ke akun LPPMP. LPPMP di tahap ini akan memplotting reviewer dari usulan Bapak Ibu dosen. Selanjutnya, jika memang sudah di-plotting, maka akan masuk ke akun reviewer. Akun reviewer bertugas untuk menilai usulan publikasi insentif Bapak Ibu dosen. Apakah usulan tersebut layak diberikan insentifnya atau tidak. Nanti setelah reviewer eh, selesai menilai usulan, maka akan kembali masuk ke akun LPPMP. LPPMP akan bertugas apakah usulan Bapak Ibu dosen yang telah direview oleh reviewer bisa diterima ataupun harus ditolak atau mesti ada yang direvisi. Namun jika memang diterima, maka nanti akan masuk ke akun Biro Keuangan. Biro Keuangan di sini bertugas untuk mentransfer besaran dana insentif yang di-approve oleh LPPMP, lalu bukti transfernya diupload ke sistem LPPMP. Nah, ini gambaran secara umum. Selanjutnya saya akan mendemokan, karena pada kegiatan kali ini ada role dosen dan Biro Keuangan, maka nanti saya akan mendemokan dosen dan Biro Keuangan. Saya akan mendemokan untuk dosen dengan menggunakan akun Pak Dani. Hmm, Ya, di sini untuk mengajukan publikasi insentif, Bapak Ibu dosen bisa mengakses di halaman lppmp.ubarazaya.ac.id, lalu login menggunakan akun SIA sama dengan SIA, username dan passwordnya. Namun saya akan mendemokan di lokal saya. Saya akan login menggunakan akun Padani. Nah, untuk mengajukan publikasi insentif, maka klik publikasi, menu publikasi, lalu publikasi insentif. Pada halaman ini akan muncul riwayat publikasi insentif yang sudah diajukan Bapak Ibu dosen jika sudah pernah mengajukan publikasi insentif. Untuk mengajukan usulan baru, maka ada di sini. Diklik tombol buat publikasi insentif baru. Maka akan muncul formulir pengajuan publikasi insentif, di mana di sini ada kolom nama NID, NIDN, Japfung akan terisi secara otomatis mengikuti data di SIA. Lalu ada form
untuk publikasi insentif, tahun anggaran akan secara otomatis terisi berdasarkan tahun anggaran yang sedang diaktifkan oleh LPPMP. Di sini ada kolom program publikasi, ada publikasi nasional, internasional, prosiding, publikasi buku, dan kekayaan intelektual, di mana setiap program dan kegiatan ini memiliki dana insentif yang berbeda-beda. Contohnya untuk internasional terindeks, bereputasi, untuk I1-nya ada 10 juta. Misalnya untuk buku, di sini ada buku ajar, dana insentifnya maksimal 2,5. Saya akan mencontohkan untuk dana insentif. Misalnya, lalu untuk program buku di sini ada nomor ISBN yang perlu diisi. Ada penerbitnya dan bulan tahun terbit. Ini hanya bisa memilih bulan, tahunnya mengikuti tahun anggaran yang sedang diaktifkan oleh LPPMP. Kemudian ada perannya, apakah sebagai penulis kedua atau penulis pertama. Ini akan berubah sesuai perannya juga. Jika memang ada anggota dari publikasi insentif, maka bisa diisi. Jika tidak, bisa dihilangkan saja. Namun jika ada, bisa ditambahkan, dan kalau anggota tersebut adalah dosen ubara, maka bisa secara otomatis terisi seperti ini. Jika bukan, maka bisa ditulis secara manual. Kemudian untuk kolom anggota seperti itu. Selanjutnya ada dokumen lampiran. Di sini untuk buku perlu melampirkan proposal, laporan, lalu bukunya secara digital, lalu buku fisiknya juga wajib dilampirkan ke LPPMP untuk program buku. Lalu ada link URL untuk artikel, link artikel jurnalnya, untuk buku link ISBN, Haki, link pangkalan Haki. Saya akan isi secara asal. Linknya juga akan saya isi. Kemudian di sini ada tombol simpan dan ajukan, di mana jika kita klik ini maka isian ini akan langsung kirim ke akun fakultas. Namun jika memang belum ingin mengirim ke akun fakultas, cukup klik simpan saja. Sini saya akan coba klik simpan. Akan ada notifikasi berhasil ditambahkan. Nah, karena kita klik simpan, kita masih bisa edit pengajuan tersebut. Ini kita bisa edit semuanya. Kita bisa hapus juga, kita bisa tambahin dokumennya, misalnya ganti salah. Jika memang sudah yakin, kita bisa klik ajukan. Oke. Nah, itu untuk secara garis besar untuk akun dosen cukup seperti itu. Ini jika sudah terajukan, maka statusnya akan berubah menjadi dokumen telah diajukan. Namun jika emang sudah diajukan, tidak bisa diedit kembali. Namun jika memang belum di-approve oleh fakultas, ini dosen masih bisa ada fitur batal usulan. Jika sudah di-approve oleh fakultas, maka tombol ini akan hilang. Fungsi tombol ini adalah jika kita tidak sengaja mengajukan, namun ada yang ingin kita edit kembali, kita bisa klik batal ajukan. Lalu kita bisa edit kembali. Ini bisa dilakukan selama belum di-approve oleh fakultas. Misalnya ada yang mau diubah dari judulnya, kita simpan, berubah, dan kita ajukan kembali.
Nah, ini statusnya akan berubah lagi. Dan dosen juga bisa melihat riwayat usulannya di tombol di bawah detail ini. Ini ada usulan telah dibuat, diajukan, usulan dibatalkan, dan dokumen telah diajukan. Jika memang nanti diterima oleh LPPMP, maka akan muncul di riwayat status ini. Ini juga ada tombol hapus jika memang dosen tidak ingin uh, usulnya diusulkan ya. Jadi dibatalkan dan dihapus. Beda dengan batalkan ini. Ya, cukup sekian untuk dosen. Kurang lebih seperti itu. Karena di sini ada akun Biro Keuangan, saya akan mendemokan bagaimana cara Biro Keuangan mengirimkan bukti transfernya. Saya sudah menyiapkan satu judul yang telah direview oleh reviewer dan siap di-approve oleh fakultas. Saya akan login menggunakan akun LPPMP. Ya, bisa dilihat di sini ada satu judul dengan judul tes dari Bapak Dani Yusuf dan telah direview oleh 5 reviewer. Ini bisa dilihat detailnya, ada informasi usulan, ada anggota publikasi, ada dokumen-dokumennya, juga ada hasil reviewnya dari reviewer. Di sini semua reviewer sudah memberikan saran, memberikan nilai juga saran dana. Dari LPPMP, ya dari LPPMP bisa mengedit besaran dana yang disetujui oleh uh, oleh LPPMP. Misalnya kita ubah menjadi 6 juta. Lalu jika sudah, maka LPPMP di sini bisa memberikan approval, setuju, revisi, atau tolak. Saya coba setuju, lalu klik simpan, maka akan muncul modal approval, konfirmasi ingin memvalidasi usulan dana sebesar 6 juta. Ini saya klik yakin, maka statusnya akan berubah menjadi usulan disetujui oleh LPPMP. Nah, pada tahap ini ada selanjutnya Biro Keuangan bisa mengupload bukti transfer usulannya. Saya akan coba menggunakan akun keuangan. Di sini keuangan juga menggunakan akun SIA-nya untuk username dan password. Ya, untuk mengirimkan bukti transfer bisa diklik publikasi insentif. Lalu ada approve LPPMP, ini yang sudah di-approve dan perlu dikirimkan bukti transfernya. Di akun keuangan ada nominal jumlah dana, di sini 6 juta untuk usulan publikasi insentif pada ini dengan judul tes. Bisa melihat riwayat usulannya juga. Ini diajukannya kapan, di-approve kapan. Untuk mengirimkan bukti transfer, maka klik tombol biru. Lalu di sini keuangan bisa melihat informasi usulannya, anggota, lalu dokumen, dan besaran dana insentif yang disetujui. Bisa pada kolom bukti transfer, pilih choose file untuk mengirimkan bukti transfer. Nah, jika sudah terupload, maka klik simpan. Maka usulan akan pindah ke kolom finish dan status dari judul tes akan berubah menjadi selesai, dana insentif sudah dikirim. Nah, bukti transfernya bisa dilihat di tombol mata berwarna kuning dan tombol lihat bukti transfer. Dan di akun
dosen nantinya akan terlihat seperti ini. Ya, untuk usulan tes sudah selesai dan insentifnya disetujui dengan angka 6 juta. Untuk melihat bukti transfernya ada di tombol detail berwarna kuning. Lalu di sini ada lihat bukti transfer. Ya, cukup sekian demo untuk akun dosen dan biro keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kembali ke Ibu Dian. Baik, terima kasih Mas Ari yang sudah memberikan pendemokan ya bagaimana runningnya nanti untuk baik kami di LPPMP, keuangan, dosen, dan mahasiswa. Untuk berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu dosen atau mahasiswa, mahasiswi yang ingin tahu lebih banyak, ingin ditanyakan, kami persilahkan langsung di apa raise hand ya. Tadi juga ada chat dari Eka Sabrina. Eka Sabrina mahasiswi sepertinya ya. Suaranya terlalu kecil. Baik, mungkin Eka untuk suaranya yang terlalu kecil, ada informasi apa yang perlu yang akan ditanyakan bisa langsung ditanyakan saja. Oke, barangkali ini juga perlu diinformasikan kepada Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa kaitannya dengan penggunaan aplikasi ini bisa runningnya kapan, barangkali akan dijelaskan oleh Bu Fata untuk insentif dan KKN untuk Pak Erik untuk KKN. Tapi Pak Dani atau Mas Ari, kalau secara program sendiri sudah ready ya Mas ya? Ya, untuk aplikasi insentif sudah ready di live LPPMP, tinggal LPPMP membuka kapan dibukanya saja. Oke, baik. Untuk insentif dan KKN kira-kira kapan nih dari Bu Fata dan Pak Erik? Mohon barangkali bisa dijelaskan. Siapa dulu ini? Saya dulu. Iya, kalau untuk KKN nanti sesuai dengan perjalanannya, karena yang KKN sekarang sudah berjalan kan, kita tidak akan mengganggu proses itu ya. Jadi nanti akan bisa digunakan untuk pelaksanaan KKN di semester genap 2023-2024. Nah, berarti di semester depan ya, Pak Erik ya? Iya, betul. Oke, menambahkan untuk insentif itu nanti resmi digunakan untuk semester genap. Semester genap di tahun 2024. Jadi mungkin sekitar bulan Maret ya, Maret 2024 begitu. Untuk insentif publikasi semester baru. Kalau insentif publikasi ini karena informasi ini sangat perlu juga untuk dosen-dosen ya. Dimulai di bulan Maret. Berarti pengajuan di bulan Maret ya Bu ya. Untuk Januari dan Februari berarti masih manual. Masih melalui fakultas masih manual ke LPPMP. Ini ada pertanyaan dari beberapa ibu dosen ya, dari Ibu Ciwu. Mohon izin bertanya, tadi saya tidak melihat secara detail apa saja yang harus dilampirkan untuk usulan pengajuan insentif. Bila tidak salah, ada kolom proposal. Artinya apakah semua publikasi harus dimulai dengan pengajuan proposal terlebih dahulu? Ini nanti akan dijawab oleh Bu Fata kaitannya dengan insentif. Kemudian Bu Ria bertanya kepada Pak Erik untuk teknis pembagian anggota kelompok KKN-nya bagaimana. Barangkali bisa langsung dijawab oleh Bu Fata, mau silakan. Oke, baik. Ya, untuk pengajuan insentif publikasi itu nanti pengusul diminta untuk mengupload
proposal dan laporan, karena ini sifatnya nanti kan publikasi itu merupakan waran dari kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi tidak langsung Iya. publikasinya, tapi harus disertakan proposal dan laporannya gitu. Jadi memang ada yang kolom itu kali yang proposal dan laporan KKN. yang harus diupload gitu. Proposal, laporan, kemudian bukti insentif yang akan diajukan. Apakah itu artikel ilmiah, buku, atau kekayaan intelektual. Seperti itu, Bu Ciwu. Mungkin Baik, Pak Erik selanjutnya. ini saya tambahkan juga kaitannya dengan insentif. Kenapa harus mengajukan proposal dan laporan? Karena publikasi itu kan ya, harus ada proses sebelum publikasi, yaitu penelitian, kalau nggak ya Dimas ya. Nah, inilah yang seharusnya belum terpotret selama ini, sehingga saat akreditasi baik itu prodi atau institusi itu publikasinya banyak tapi penelitiannya tidak ada. Nah, seperti kalau publikasi ada tapi penelitiannya ada, itu tidak ada, kan seperti anak lahir nggak tahu dari mana. Nah, untuk menghindari atau untuk agar tidak terjadi hal seperti itu lagi, makanya sekarang untuk permohonan insentif harus dicantumkan atau dilampirkan proposal dan laporannya. Apakah proposalnya harus seperti proposal pada penelitian? Tidak, proposal bentuknya seperti kalau Bapak Ibu lihat barangkali proposal penelitian hibah internal yang kita adopsi dari proposal hibah dikti, itu sangat simpel sekali. 2 lembar, 3 lembar sudah cukup. Seharusnya tidak terlalu sulit gitu kan. Ini nanti akan sangat memudahkan rekan-rekan di prodi. Jadi saat mau akreditasi proposal, bukti penelitiannya, penelitian dosen itu sudah ada, tinggal download baik proposal maupun laporan. Jadi bukan hanya sekedar publikasi saja. Kalau publikasi aja kita bisa nge-trace dari sini banyak sekali, tetapi begitu ditanya penelitiannya nggak ada. Nah, itu yang agak akhirnya memprihatinkan sekali, sehingga sekarang mulai dibenahi. Intinya sebenarnya tidak menyulitkan, karena di dalam publikasi itu kan, khususnya kalau di penelitian, sudah pasti ada pendahuluan, sudah pasti ada tinjauan pustaka, sudah ada metodologi. Nah, ini kan sudah jadi proposal, di copy paste saja, disesuaikan dengan template, selesai. Untuk laporan publikasi itu dimasukkan ke dalam template laporan, sudah selesai. Jadi saya rasa tidak sulit, karena memang tidak menyulitkan. Bahkan ini adalah usaha dari kami semua, kita semua, untuk bersama-sama kita memperbaiki data yang ada di Ubara. Barangkali tambahan dari saya seperti itu. Kemudian kalau dari Pak Erik, bagaimana Pak Erik? Iya, baik. Terima kasih Bu Yulia untuk pertanyaannya. Jadi, berkaitan dengan pembagian anggota kelompok, yang paling pertama diperlukan adalah prodi itu menyiapkan dosen yang akan dijadikan sebagai dosen pembimbing lapangan dengan segala macam ketentuannya ya. Kalau nggak salah itu di pedoman ada ketentuannya. Itu web membutuhkan adanya master data. Supaya apa? Supaya nanti kalau mahasiswa sudah mulai masuk web, maka dia nanti akan mengetahui siapa dosen pembimbing lapangan. Nah, kemudian berkaitan dengan dosen pembimbing lapangan, ini juga perlu ditetapkan dan nanti juga perlu dibatasi supaya tidak bisa ada dosen pembimbing lapangan dia membimbing 2 kelompok, membimbing di 2 tempat. Jadi dibatasi bahwa satu kelompok KKN mahasiswa itu dibimbing oleh 1 dosen pembimbing lapangan. Nah, oleh karena itu yang pertama kali adalah prodi menyiapkan data dosen pembimbing lapangan. Yang kedua,
mahasiswa itu sebelum dia masuk ke login ke web KKN ini, maka dia bisa berdiskusi sebelumnya bahwa dia akan melaksanakan KKN dengan siapa saja, merujuk kepada lokasi-lokasi KKN yang sudah ditentukan oleh Prodi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dani, ya. Jadi mahasiswa bisa berdiskusi di luar, termasuk mahasiswa itu akan mengajak teman dari luar program studi. Jadi kita terbuka itu karena untuk memberikan kesempatan ada beberapa capaian-capaian mahasiswa berkegiatan bersama dengan mahasiswa di luar program studi lainnya, mahasiswa lain di program studi, di luar program studinya. Nah, siapa yang akan dijadikan sebagai naungan prodinya gitu ya. Jadi kalau ada mahasiswa dia bergabung dengan mahasiswa dari program studi lain, tapi ternyata misalnya psikologi bergabung dengan teknik informatika. KKN-nya itu bertemakan tentang pemrograman, tentang aplikasi dan lain sebagainya. Maka ketuanya itu harus yang mahasiswa dari program Fakultas Ilmu Komputer, sehingga datanya nanti akan ada masuk ke dalam dosen pembimbing lapangan yang dari Fasilkom, walaupun di dalamnya ada mahasiswa dari Fakultas Psikologi kita, karena dia merujuk kepada temanya dan merujuk kepada ketua yang mengusulkan. Nah, pembagian itu dibatasi, satu kelompok, satu dosen pembimbing lapangan. Jadi penempatannya juga merujuk kepada lokasi-lokasi yang memang sudah menjadi mitranya atau pihak yang sudah terjalin kerjasama dengan program studi. Nah, berkaitan dengan dosen pembimbing lapangan, memang ada kriteria, kalau nggak salah di pedoman itu harus dosen dengan, kalau dia asisten ahli dengan jabatan lektor lah ya, dengan jabatan lektor itu, dengan ada kriteria yang memang sudah ditentukan. Tujuannya adalah supaya dosen-dosen tersebut itu mempunyai pengalaman-pengalaman dalam hal melakukan pembelajaran di luar pembelajaran lapangan atau pembelajaran di luar ruang kelas. Kira-kira demikian bisa disampaikan. Baik, itu adalah berikutnya itu salah ya. Penjelasan untuk pertanyaan dari Bu Ciwu dan Bu Julia. Untuk berikutnya, Ibu Hamidah dari Fakultas Komunikasi, publikasi KKN mahasiswa sudah terbit di jurnal Abdima Sinta 5. Apakah bisa diajukan? Nah, ini barangkali kita lihat lagi ini yang penulis pertamanya mahasiswa atau dosennya, karena pasti berbeda klaster ya. Nanti akan dijelaskan secara lebih detail lagi oleh Bu Fata selaku Kabid publikasi. Kemudian untuk dari Biro Keuangan mengupload bukti pembayaran saja. Nah, ini apakah hanya konfirmasi ya dari Biro Keuangan, apakah hanya mengupload bukti pembayaran saja? Ya. Betul ya. Oke, baik, nanti akan bantu dijawab juga oleh Bu Fata. Kemudian Bu Dinar dari Fasilkom juga, jurnal sudah terbit terpublikasi, jika ingin mengajukan insentif tetap harus mengajukan proposal penelitian. Bu Dinar tetap mengajukan proposal penelitian dan laporan penelitian itu tadi sudah dijelaskan, karena untuk kebutuhan akreditasi, di akreditasi dibutuhkan bukti proposal dan bukti laporan. Jadi selama ini publikasinya banyak tetapi penelitiannya yang tercatat tidak ada, sehingga itu adalah salah satu usaha kita bersama untuk mengkolek data
penelitian yang pernah dilakukan oleh dosen. Kemudian bagaimana dengan penelitian yang sifatnya mandiri dan berkolaborasi dengan pihak lain atau mitra swasta, apakah bisa diajukan? Ini nanti dijawab oleh Bu Fata atau saya ya, nanti Bu Fata atau ditambahi oleh saya. Berikut jawaban dari Bu Fata untuk beberapa pertanyaan. Kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian. Terkait tadi maaf. Oke, saya balas dulu terkait dengan Biro Keuangan tadi. Untuk Biro Keuangan di dalam penggunaan siswa PPMP terkait insentif publikasi, iya benar, hanya mengupload bukti pembayaran saja, dan itu pun nanti akan diinformasikan secara langsung oleh dosen yang mengusulkan insentif gitu. Kemudian publikasi mahasiswa. Oke, kalau publikasi mahasiswa merujuk lagi ke pedoman insentif, dosen pengusul itu merupakan penulis pertama atau penulis kedua gitu. Kalau pertama, jadi syaratnya untuk pengajuan insentif publikasi itu salah satunya adalah pengusul adalah penulis pertama atau kedua, dosen yang bersangkutan, penulis pertama atau kedua, merujuk pada pedoman insentif publikasi. Kemudian jurnal sudah terbit berpublikasi. Oh, sudah dijawab Bu Ciwu lagi. Untuk penelitian yang sifatnya mandiri dan kolaborasi dengan pihak lain. Untuk penelitian yang sifatnya mandiri dan kolaboratif pun tetap apakah bisa diajukan? Ini ya publikasinya jika memenuhi syarat seperti memang sudah terakreditasi atau bukunya sudah ber-ISBN dan IKP, kalau publikasinya sifatnya seperti itu sudah sesuai dengan pedoman di insentif dapat diajukan, namun juga masih tetap harus diminta untuk mengupload proposal dan laporan meskipun itu penelitiannya bersifat mandiri atau kolaboratif. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup, Budian. Baik, Bu Cewu, barangkali ini kalau dari pertanyaannya ada dua barangkali ya. Ini yang mau diajukan penelitiannya atau publikasinya. Kalau penelitiannya yang bersifat kolaboratif itu bisa diajukan untuk hibah internal karena di hibah internal juga ada skema kerjasama. Jadi kalau penelitiannya yang kolaborasi dengan pihak lain baik mitra, institusi atau non perguruan tinggi gitu ya itu bisa diajukan. Dan kalau publikasi ya bisa, tetapi yang dibiayai hanya penulis pertama atau kedua. Jadi diusahakan semaksimal mungkin dosen kita ada di posisi itu untuk bisa mengajukan insentif. Tetapi jika mengajukannya di penulis kedua, tetapi penulis pertamanya dosen ubara juga, itu pasti akan dikembalikan karena diarahkan nanti akan penulis pertamanya yang mengajukan. Kemudian ada pertanyaan dari Yudhistira Ardi Putra. Ini seperti mahasiswa ya. Mahasiswa apa dosen ya? Untuk mengajukan insentif, oh berarti dosen. Untuk mengajukan insentif, bolehkah mengajukan insentif untuk kegiatan pembuatan buku yang diterbitkan di akhir 2023 ini dan tidak dapat diajukan tahun ini, bisa atau tidak nanti akan dijawab oleh Bu Fata. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Bapak Sueb Mujab. Jika saya menulis book chapter tahun 2022, apakah bisa dimasukkan untuk mendapatkan insentif tahun ini ya 2023? Oh ini atas nama Rina, Ibu Rina ya. Kemudian Bu Hamida juga bertanya, mahasiswa Bu penulis pertamanya. Itu menyambung pertanyaan yang sebelumnya. Ini sepertinya pertanyaannya semua untuk Bu Fata ya. Semoga Bu Fata. Oke, untuk pengajuan insentif yang buku 2023. Buku 2023. Buku 2023 sebenarnya bisa diajukan di Desember ini ya Bu ya. Tapi mohon maaf sebagai informasi tambahan,
kebetulan informasi terakhir yang kami terima yaitu berkaitan dengan, mungkin nanti Prof. Adi izin bisa ditambahkan, status RKT LPPMP saat ini sudah habis. Jadi untuk pengajuan insentif publikasi di 2023 ini sudah apa ya statusnya, terhenti karena berkaitan dengan RKT LPPMP untuk skema insentif publikasi sudah habis. Kemudian untuk pengajuan insentif publikasi itu disesuaikan dengan tahun berjalan ya. Jadi jika terbitnya di tahun 2019, kemudian pengajuannya di 2024, maka secara otomatis pengajuan insentif tersebut tidak dapat didanai seperti itu. Kemudian Bu Hamidah. untuk Bu Hamidah, pengusulnya dosen ya Bu ya. Jadi dosen itu merupakan penulis pertama atau penulis kedua. Untuk saat ini untuk pengajuan insentif hanya diperuntukkan untuk dosen gitu. Baik itu untuk kegiatan KKN gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Pak Anjar. Wah, bisa dinaikkan. Wah, kalau bisa dinaikkan tuh. Udah. Untuk publikasi ke-1, insentifnya apakah mungkin tahun depan bisa dinaikkan? Karena memang untuk registrasinya lebih dari insentif Sukron. Baik, Pak Anjar, kalau sebenarnya Q1 dinaikkan itu kami sudah, LPPMP sudah mengusahakan untuk seperti itu, untuk dinaikkan, karena kami juga dosen, kami juga merasakan berapa pengeluaran untuk Q1, Q2, Q3, Sinta 1, 2, dan seterusnya. Kami pun juga merasakan hal yang sama. Tetapi sedikit berpikir bijaknya adalah kita di sini satu kue untuk makan bersama-sama. Banyak fakultas, banyak unit yang memang harus dibiayai oleh universitas, sehingga memang tidak bisa saat ini belum bisa memfokuskan hanya untuk satu hal insentif saja. Begitu barangkali bijaknya seperti itu, Pak. Tapi intinya kalau menaikkan kami sudah mengusahakan, kami sudah mengajukan, kami pun juga maunya seperti itu, tetapi kembali lagi bahwa yang memutuskan berdasarkan kebutuhan, kemampuan untuk tahun lalu sih ya belum bisa dinaikkan. Barangkali nanti Prof. Adi dan tim termasuk saya, Bu Fata dan Pak Erik barangkali akan bisa mengajukan lagi insya Allah. Begitu aja barangkali Pak Anjar ya. Semoga tetap tidak mengurangi semangat untuk publikasi Q1. Sepertinya pertanyaannya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah, ini ada yang japri sebenarnya dari psikologi. Beliau ada di sini, tapi langsung japri nggak mau bertanya. RKT-nya dinaikkan. Itu sudah kami sampaikan juga, Prof. Adi juga sudah menyampaikan itu. Tetapi kembali lagi, itulah satu kue kita makan bersama, sehingga kita harus bijak, tidak bisa memproporsikan terlalu besar untuk kita, tapi kita harus berbagi dengan yang lain. Seperti itu. Kami menunggu Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan. Baik Bapak Ibu sekalian, permasalahan insentif ini memang sangat menarik sekali untuk dibahas. Barangkali kalau ada acara 2x24 jam gitu ya, itu barangkali masih belum cukup untuk kita membahas insentif dan curhat tentang insentif ini, atau mungkin barangkali apa namanya penelitian dan optimal tentang hibah pun itu tidak akan selesai ceritanya. Tapi
Barangkali Bapak Ibu ada waktu, ada yang mau ditanyakan, pintu LPPMP selalu terbuka untuk Bapak Ibu dan mahasiswa semua untuk kaitannya dengan KKN. Monggo silakan jika ada hal yang mau ditanyakan untuk langsung ke LPPMP. Insya Allah kami siap membantu. Oke, baik. Untuk berikutnya, berhubung sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita bisa closing. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dari Pak Rahmat, minta di-share penggunaan aplikasinya. Baik, nanti kami komunikasikan kepada tim PTI. Baik, untuk closing, selaku perwakilan dari Kepala PPMP, kepada Bapak Eri kami persilakan. Ya, terima kasih Budian perwakilan ya sebagai closing ya untuk penutup kegiatan kita hari ini. Jadi dua aplikasi yang sudah dikembangkan oleh LPPMP bersama dengan tim PTI tujuannya adalah untuk memaksimalkan pengelolaan kegiatan publikasi yang bersinggungan dengan hak untuk mendapatkan insentif, tentu sesuai dengan ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Begitu juga untuk aplikasi KKN mahasiswa. Tujuannya adalah supaya proses pelaksanaan KKN itu juga dapat dikelola, dipantau, dan dicek secara digital atau dengan berbasis aplikasi. Yang nanti kalau di kemudian hari diperlukan ada eh, kayak semacam briefing, khususnya yang mahasiswa memang justru harus melaksanakan briefing bagaimana cara mengajukan eh, proposal KKN melalui web yang sudah didesain dan disusun oleh PTI. Itu nanti akan dilaksanakan. Nah, berkaitan dengan bagaimana dosen untuk bisa mengajukan insentif nanti akan di-share juga ya, baik itu untuk pengajuan insentif maupun untuk mahasiswa eh, mengajukan proposal KKN-nya juga akan disediakan buku panduannya oleh tim PTI. Demikian kira-kira untuk eh, pelaksanaan sosialisasi kegiatan ini, semoga nanti di lain kesempatan kita bisa lebih memaksimalkan eh, capaian dan kinerja dari hal publikasi dan dari hal KKN yang dilakukan dosen dengan mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eri yang telah memberikan closing statement selaku perwakilan dari Kepala LPPMP. Baik Bapak Ibu dan para mahasiswa, adik-adik mahasiswa sekalian, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya hari ini dalam acara sosialisasi web KKN dan insentif. Semoga ini menjadi sebuah awal kita bersama untuk bisa menciptakan atau membuat atau mendorong Ubara untuk menjadi unggul. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu untuk acara berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kami izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih mahasiswa.